Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tullab wa talibat, kaifa halukum? Arju an takunu jami'an fis-sihah wa afiyah. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian semuanya? Ibu harapkan kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam rahmat Allah. Nah, anak-anakku, fi hadhil fursah sanata'allam anil mustasna. Pada kesempatan kali ini, karena minggu yang lalu kita sudah belajar tentang maf'ul ajli dan maf'ul fi, kita masih tinggal satu, yaitu materi mustasna. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu mustasna. Nah, qabla an nata'allam, hayya bina nad'u bidua awalan. Tafaddalu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Anak-anak, Bumi tidak perlu mengulang kompetensi yang harus kita capai karena kemarin minggu yang lalu Ibu sudah mengemukakan ya. Kita hanya menambah satu materi yang kemarin belum kita bahas pada tema kali ini. Semangat ya anak-anakku. Ayo kita ucapkan dulu yel-yel bahasa Arab kita ya. Al-lughatul arabiyyah bil hammasah wa bit tabassum wa bil jihad. Allahu akbar. Naam, syukran. Sekarang coba ihtammu jayyidan hadhil amsilah. Perhatikan baik-baik contoh-contoh yang ada di dalam slide-nya Ibu. Hadara al-asdiqa'u illa Zaidan. Shoma al-muslimuna illa al-marda. Ada al-hujjaju illa hajjan. Syaraka jami'u la'ibil fariq illa la'ibaini. Qabaltu ailati fil matari illa Khalidan. Hadarat at-ta'iratu illa ta'iratan. Coba kalian lihat kata-kata yang bergaris bawah, al-kalimat allati tahtaha khattun, yakni al-asdiqa, al-muslimuna, al-hujjaj, jami'ul la'ibil fariq, ailati at-ta'iratu. Begitu juga kalian perhatikan kalimat al-mulawwanah bi launil asfar. Kalian lihat kata yang berwarna kuning. Zaidan, al-marda, hajan, laibaini, khalidan, dan ta'iratan. Kalau kalian cermati, coba nomor 1. Artinya apa terjemahnya? Hadarul asdiqa'u illa Zaidan. Teman-teman hadir illa Zaidan. Kecuali Zaid. Soma al-muslimuna illa al-marda. Orang-orang muslim itu berpuasa illal marda, kecuali orang yang sakit. Ada al-hujjaju illa hajjan. Orang-orang haji itu telah kembali kecuali satu orang haji. Syaraka jami'u la'ibi al-fariq illa la'ibaini. Seluruh pemain itu ikut serta kecuali 2 pemain. Qabaltu ailati fil matar illa Khalidan. Saya bertemu keluarga saya di bandara kecuali Khalid. Ghadarat at-ta'iratu illa ta'iratan. Pesawat-pesawat itu sudah mulai berangkat ya, kecuali satu pesawat. Nah, dari contoh-contoh ini bisa kalian simpulkan semuanya itu adalah ungkapan tentang istisna, tentang huruf yang ada di dalamnya adalah pengecualian. Ma huwa al-istisna. Al-istisna yakni huwa mukhalafatu ma ba'dahu adatul istisna lima qablaha fil hukmi. Apa mustasna itu? Yaitu kalimat isi mansub, ada yang dibaca nasab, yang terletak setelah huruf istisna. Tadi huruf istisnanya apa? Untuk menyatakan hukum yang bertolak belakang dengan sebelumnya.
Atau gampangnya, mustasna itu adalah tema yang menerangkan kata yang dikecualikan yang jatuh setelah huruf istisna. Nah, apa saja unsur istisna tadi? Unsur istisna ada jadi yang bergaris bawah dan yang berwarna kuning. Yang bergaris bawah tadi namanya mustasna minhu. Kemudian setelahnya adalah adatul istisna. Kemudian kalimat ba'da adatul istisna yakni mustasna. Sekarang apa itu dia? Apa huruf-huruf istisna itu? Huruf istisna itu mempunyai 8 huruf. Yang pertama yaitu ila, kecuali ya, siwa, ghairu, khola, ada, hasa, la yakunu, dan laisa. Ini adalah huruf-huruf istisna. Tadi dalam contoh kita menggunakan illa, menggunakan kecuali. Jadi apa huruf istisna? Adalah huruf-huruf pengecualian. Nah, sekarang hayya nuhaddid arkanal istisna. Di sini ada satu contoh ya. Hadara at-tullabu illa taliban. Aina al-mustasnanya? Mustasna minhunya. Mustasna minhunya adalah at-tullab. Adatul istisnanya adalah illa dan mustasnanya adalah taliban. Jadi di sini ada 3 unsur, ada 3 arkanul istisna, yaitu mustasna minhu, adatul istisna, dan mustasna. Mahwal mustasna minhu? Mustasna minhu adalah majmu'atu nastasna minha fardan wa tusamma mustasna minhu. Sekelompok yang dikecualian dari satu benda atau satu orang itu dinamakan mustasna minhu. Sedangkan fardun nastasnihu minal majmu'ati wa nusammihi yakni mustasna. Dan satu yang kita kecualikan dari sekelompok orang atau sekelompok benda dinamakan mustasna. Dan berikutnya adalah adat pengecualiannya wa tusamma adatul istisna. Ini arkan dari istisna. Sekarang anak-anakku coba lihatlah. Lihat tilka surah. Perhatikan gambar itu, di situ ada gambar apa? Iya, ada gambar burung-burung yang semuanya terbang kecuali satu burung saja. Ya. Torot al-hammamatu walam tutir wahidatun minha. Burung-burung merpati itu terbang. Walam tutir wahidatun minha. Semua burung merpati ini terbang. Walam tutir, dan ada satu wahidatun, ada satu yang tidak terbang. Bagaimana kita mengungkapkan gambar ini dalam bentuk ibarah istisna, ungkapan istisna? Maka bagaimana? Ya, torot al-hamamatu illa hamamatan wahidatan. Burung-burung merpati itu terbang kecuali hamamatan wahidatan, kecuali satu merpati. Sekarang coba perhatikan contoh gambar ini lagi. Di sana hunaka sama niu kitotin. Di sana ada 6 kucing. Ada 8 kucing, afwan. Sama niu kitotin. Ada 8 kucing, 8 kucing. Ada satu kucing yang berbeda. Ya, 7 kucing sama, hanya satu kucing yang nggak sama. Kita bisa mengatakan kullu kitoti mutobikotun. Semua kucing-kucing itu sama, serupa, sesuai illa kitotan wahidatan. Kecuali satu kucing. Mana mustasnanya? Mustasnanya adalah kitotan wahidatan. Mana mustasna minhunya? Mustasna minhunya adalah mana? Kullu kitot. Kemudian coba perhatikan contoh gambar yang ketiga. Pak Guru sedang mengajar satu murid. Berarti mana murid yang lain? Kita bisa mengatakan kam toliban hadarat dars. Ada berapa murid yang hadir pada pembelajaran ini? Ma hadaratul labu illa taliban au talibun.
Tak ada satupun murid yang hadir illa taliban, kecuali hanya satu murid. Sekarang perhatikan juga gambar selanjutnya. Semua piring penuh kecuali satu piring. Kullu suhuni mamlu'atun inda sahnan. Kullu suhunin mamlu'atun ada sahnan au sahnin. Setiap piring-piring itu penuh kecuali satu piring. Di sini ada yang menggunakan ada sahnan, ada yang menggunakan ada sahnin. Bisa kedua-duanya i'rabnya. Nah, dari contoh-contoh ini kita bisa mengetahui bahwasanya keadaan jumlah istitsna itu yang pertama, jumlah istitsna itu bisa dalam jumlah taman, yaitu dalam kalimat yang sempurna. Kalimat yang sempurna. Contohnya di sini adalah haldara at-tullab ila taliban. Nah, kalau prosesnya dia jumlah taman, maka dia di sini mustasnanya harus mansub. Murid datang kecuali satu murid. Ini jumlah mustasna minhunya ada, mustasna minhu maujudan. Kemudian dalam keadaan yang kedua, jumlah naqisoh. Jumlahnya itu tidak sempurna. Maksudnya apa yang dimaksud tidak sempurna? Bahwasanya mustasna minhunya ghairu maujud. Maka kita mengi'rabnya ma hadara illa talib. Tidak ada yang hadir kecuali satu murid. Maka di sini menggunakan rofa, marfu di sini ya. Kemudian yang ketiga adalah jumlah yang musbitah, yaitu kalimat positif. Apa kalimat positif? Ghairu masbuqah binafi, yaitu kalimat yang tidak didahului dengan nafi. Contohnya hadara at-tullabu illa taliban. Maka di sini mustasnanya harus mansub. Kemudian jumlah yang keempat yaitu jumlah manfian. Dia jumlahnya kalimat di dalamnya adalah kalimat negatif, kalimat negatif. Ada huruf nafi di dalamnya. Contoh seperti yang naqisoh tadi, yang mustasna minhunya enggak ada, maka dia ma hadara ila talib. Jadi ada berapa hal di situ? Ada jumlah taman musbita, ada jumlah taman manfiyah, dan ada jumlah naqisoh manfiyah. Kalian cermati harokatnya. Bagaimana dalam keadaan kalau jumlah istisna itu dalam keadaan jumlah tama, jumlah naqisoh, kemudian jumlah taman manfiyah. Ya. Kemudian ini tadi ya, kita ulang lagi anasirul istisna tadi ada mustasna, ada adat istisna, dan adat mustasna. Nah, sekarang coba perhatikan huruf istisna. Ada waktu istisna tadi ya, huruf istisna yang artinya yang sama yaitu illa, ada, dan khola. Yang berupa huruf itu adalah illa, ada, dan khola. Yang berupa asma, adat istisna, tapi dia bukan huruf, dia asma yaitu ghairu dan siwa. Kemudian ada adawatul istisna yang dia itu berupa af'al. Nah, ada ini bisa masuk di huruf, bisa masuk di af'al. Begitu juga dengan khola plus ma. Nah, coba sekarang perhatikan di sini. Illa yang berupa huruf. Hadaratul lab illa taliban. Yang ghairu atau siwa yang berupa isim. Hadaratul lab ghairu au siwa talibin. Karena ini berupa isim ya, berarti ini menjadi kedudukannya talibin menjadi mudhaf ilai. Kemudian yang berupa af'al, ada sama khola. Yastakhdimani af'alan wa hurufan. Wa idza sabaqathuma ma yastakhdimani af'alan faqat. Jadi dia menggunakan af'alan yang menggunakan dia menggunakan dua. Dia bisa af'al dan dia bisa huruf ya, ada sama khola. Kalau dia menggunakan ma, maka dia
berupa af'al, bukan berupa huruf kalau ada ma di depannya. Tapi kalau tidak ada ma di depannya, maka dia bisa berfungsi sebagai huruf. Seperti contoh, hadara at-tulab ada kholat toliban. Hadara at-tulab ada kholat tolibin. Jadi harfu jar. Sini ya. Kalau ada ma-nya, maka dia pasti adalah fi'il. Hadara at-tulabu ma'ada au ma kholat toliban. Jadi ada dan khola itu bisa berupa fi'il dan bisa berupa huruf. Tapi kalau dia didahului dengan ma, maka ada dan khola dia hanya berfungsi sebagai fi'il. Nah, itu penjelasan Ibu. Coba nanti kalau kalian kurang paham bisa bertanya melalui grup WA. Pembahasan kita Ibu kira cukup tentang mustasna. Nanti bisa kalian kembangkan lagi. Kalian bisa mencari sumber-sumber yang lain untuk belajar tentang istisna. Sekarang kita mencoba mengerjakan latihan. Ada latihan 1 dan latihan 2. Kegiatan satunya hayya nuhadid arkanal istisna. Ini bunyinya ada 7 kalimat. Coba kalian ketentukan mana mustasna minhunya, mana adat istisnanya, dan mana mustasnanya. Gampang ya, insya Allah kalian bisa. Nah, kalian tulis mana mustasna minhu, mana adat istisna, mana mustasnanya. Kemudian kegiatan kedua, hayya nukawinu al-jumal allati fihal istisna. Mari kita membuat kalimat yang di dalamnya ada istisnanya. 2 kalimat kalian harus sesuai gambar. Jadi 2 kalimatnya harus sesuai ini, sudah Ibu tentukan gambarnya. Di sini gambar yang pertama ada buah ya, ada 5 buah yang masih di atas, 6 buah yang masih di atas, 1 jatuh. Bagaimana kalian mengungkapkan konteks ini dengan menggunakan kalimat istisna? Di gambar yang kedua, di sini semuanya anak-anaknya mengacungkan tangannya. Yarfa'u, dia mengangkat, mereka hum yarfa'una aydiyahum, mengangkat tangannya, 1 tangan. Ada 1 anak yang diam. Nah, coba kalian abir bilugatikum bi ibarah istisna dengan menggunakan kalimat istisna. Nah, untuk contoh 3, 4, dan 5 kalian silahkan buat terserah kalian. Baiklah anak-anakku, Ibu kira cukup pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Syukron ala husni ihtimamikum. Mari kita bersama-sama membaca doa-doa kafaratul majelis terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.